hati kami bersukacita karena Tuhan. Hati kami bersukacita karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan Allah ada di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Allah, sehingga kuasa-Mu bahkan Engkau sendiri hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami Tuhan di dalam penyampaian kebenaran firman, sehingga kebenaran firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kami. Pengurapan turun atas setiap kami, atas umat-Mu yang ada di rumah, bahkan umat-Mu yang ada Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu mempersatukan kami. Di dalam nama Yesus pengurapan turun atas hamba-Mu, sehingga penyampaian firman berlaku seturut dengan kehendak Allah, sehingga kami semua diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Salam saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan untuk sidang jemaat yang ada di rumah yang bersama pada saat ini beribadah bersama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang dahsyat yang pelihara kita dari hari ke hari, minggu bahkan bulan sampai pada saat ini saudara. Kita bersyukur kalau saat ini kita ada semua karena anugerah Allah. Kita tetap berdoa saudara supaya minggu ke depan kita sudah bisa bersama dengan sidang jemaat Tuhan. Tentunya kita masih mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Puji Tuhan saudara yang diberkati Allah, kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 pasal 2 ayatnya 41 sampai 47 dengan judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Saudara, minggu ini kita masih memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus. Ya, saya percaya bahwa kita semua sudah memahami, mengerti apa itu Roh Kudus. Dan sekarang kita mau melihat, belajar apa yang dikerjakan Roh Kudus melalui kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal 2 41 sampai 47 saudara, kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Dan saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini boleh bersama buka firman dan kita akan menikmati firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 ayat yang terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau kasih tema firman Tuhan hari ini, tetap semangat. Saudara, sebelum pencurahan Roh Kudus terjadi, kita belajar dari Alkitab bahwa di sana dicatat orang-orang percaya kepada Yesus diselimuti dengan rasa ketakutan. Mereka diselimuti dengan rasa kecemasan yang amat sangat kepada pemerintah pada saat itu. Kenapa? Karena mereka tidak bebas melakukan ibadah mereka. Sampai pada penyaliban Tuhan Yesus, saudara yang diberkati Allah, mereka diselimuti dengan rasa ketakutan, sehingga pada saat itu pemberitaan firman Tuhan hampir-hampir terhenti.
Tetapi saudara, kita bisa melihat ketika tiba pencurahan Roh Kudus, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke Yerusalem, berkumpullah di sana dan diamlah sebelum aku mencurahkan Roh Kudus atasmu. Mereka berkumpul menunggu pencurahan Roh Kudus itu sampai suatu malam mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan ditandai seperti lidah api. Lalu mereka berbahasa roh, berbahasa asing yang tidak mereka mengerti, tetapi orang-orang yang di sekitarnya mengerti bahasa apa yang mereka perkatakan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, disitulah titik awal penginjilan besar-besar. Ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, disitulah penginjilan yang luar biasa terjadi. Sampai kata firman Tuhan, ketika Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang bertobat. Bayangkan, saudara. Dan saudara, kita mau tahu ini gambaran kehidupan kita orang percaya yang ada pada saat ini. Hari-hari sebelum tahun yang lalu, banyak orang percaya kepada Tuhan merasa takut. Ketika mereka melakukan ibadah di rumah mereka, mereka merasa ketakutan. Kenapa jangan-jangan nanti saya di demo dan lain sebagainya dan tidak bisa ibadah? Dan Tuhan sebenarnya kenapa terjadi musibah atau masa corona ini? Saya mau katakan itu bukan secara kebetulan. Tapi saya berpikir, saudara, mungkin salah satu itu jawaban doa kita. Di mana kita berkumpul supaya rumah kita boleh tempat kita beribadah. Dan Tuhan jawab, walaupun sepertinya kita ada dalam musibah. Tapi saya mau berkata, kalau kita belajar atau memahami firman Tuhan dengan roh, bukan dengan akal pikiran, kita akan berkata bahwa masa-masa ini adalah masa yang Tuhan tentukan sebagai jawaban doa kita, di mana dalam setiap rumah, dengar, dalam setiap rumah bisa dinaikkan pujian untuk memuji Tuhan. Dan saya mau katakan, roh itulah yang harus menyemangati kita. Roh Kudus itulah yang tercurah atas kita sehingga kita memiliki semangat. Dan firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh, biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan kita mau belajar sebentar dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama apa yang dikerjakan Roh Kudus sehingga kita memiliki power, memiliki semangat, memiliki kekuatan, membawa terobosan-terobosan. Di ayat yang ke-41 dikatakan begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Yang pertama, saudara, ketika Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, maka terjadilah perubahan. Terjadilah perubahan. Kenapa? Karena bukan pola pikir kita sebagai manusia yang mengenal Allah, tetapi hati kita, roh kita ada bersama dengan Allah, sehingga melalui kuasa itu kita mulai diubah. Kita mulai menyadari bahwa selama ini kita hidup dalam dosa. Kita mulai menyadari bahwa selama ini kita melakukan yang melanggar firman Tuhan. Kita mulai belajar dan mengetahui bahwa selama ini kita tidak pernah memindahkan Tuhan. Kita harus jujur, saudara. Banyak orang percaya bahwa ibadah itu sebagai rutinitas, amin. Yang pertama, memenuhi persyaratan gereja. Jangan-jangan nanti kalau itu ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, jangan-jangan nanti kalau anggota keluarga saya meninggal, anggota keluarga saya ada sakit, supaya nggak malu sama tetangga. Ada yang sakrameni, ada yang besuk mendoakan ke rumah sakit atau ke rumah. Itu fakta, real, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang sampai 1 tahun tidak injak gereja, tapi namanya nongkrong di gereja. Namanya ada di gereja, tapi kita nggak pernah lihat wajahnya. Itu sebagai satu bukti bahwa dia mendaftar dalam satu gereja hanya
Kalau nanti ada yang mati kan malu. Gerejanya di mana Pak? Bu, kami nggak punya gereja. Malu dong. Malu. Sehingga sebagai satu formalitas kita daftar nama kita di gereja, tapi dia nggak tahu pintu gerejanya di mana, nggak kenal gembalanya siapa. Ya kan? Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, ada perubahan. Bukan lagi hanya namanya yang terdaftar di gereja, tapi ada kerinduan untuk datang bersekutu. Yang selama ini dia menganggap gereja itu sebagai nomor sekian. Mulai dari ketika Roh Kudus itu curahkan, ada kerinduan yang membakar hatinya. Ada semangat di mana dia ingin bertemu dengan Allah bersama-sama dengan sidang jemaat. Jadi yang pertama dikerjakan Roh Kudus, saudara, pertobatan. Lalu setelah pertobatan, kata firman Tuhan ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus, setelah ini apa yang harus saya kerjakan? Yesus berkata kau harus lahir kedua kali. Nikodemus berkata, gimana aku mau lahir dua kali? Bulan yang lalu itu menjadi firman yang dibawakan oleh hambanya Kak Emily. Arti lahir, saudara, bukan berarti kita kembali ke rahim ibu kita, tetapi itu maksudnya ada baptisan yang harus kita terima. Dan sebagai aliran karismatik ada baptisan selamat. Apa arti baptis itu? Baptiso artinya dicelup, ditenggelam. Karena itu adalah lambang dari kita masuk dalam kubur dan kembali bangkit dari kubur. Jadi Roh Kudus, saudara, mengerjakan satu pertobatan dalam hidup kita. Dan sekarang ini ada nubuatan hamba Tuhan bahwa gereja, bahwa Indonesia adalah tempat pencurahan gelombang, pencurahan Roh Kudus yang ketiga, hari Pentakosta yang ketiga. Artinya ada kegerakan yang luar biasa yang akan terjadi di bangsa kita melalui pencurahan Roh Kudus. Dan firman Allah tetapkan bahwa di dalamnya ada semangat yang membakar kita. Amin. 3 bulan kita nggak bergereja, saudara. Kalau saya terus bergereja, ya enggak. Tapi tinggal sih. Yang tidak bergereja, yang tidak memiliki, saudara, tidak memiliki Roh Kudus, dia akan merasa biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada yang bersyukur di antaranya. Terima kasih lah, nggak ke gereja, nggak habis kolektor, nggak habis waktu, tetap kita dianggap jadi jemaat. Kan enaknya begitu, saudara. Kalau selama ini nggak ke gereja 3 kali sudah dibel gembala, kok nggak ke gereja? Sekarang 3 bulan nggak kelihatan, nggak ditegur. Tetapi orang yang menerima Roh Kudus, saudara, memiliki semangat sehingga dia menerima perubahan. Dan mulai dari situ dia memiliki langkah yang baik. Yang kedua kata firman Tuhan di ayatnya yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang kedua yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita, saudara, sesuatu yang dikerjakan sehingga kita berubah. Dalam firman Tuhan berkata, mulai kau belajar firman dan mulai hidup dalam firman. Jangan hanya dengar firman, tapi belajar hidup dalam firman. Kak Emily berkata jangan makan apa-apa sebelum sarapan firman. Mulai memiliki kerinduan menyelidiki firman, mulai memiliki kerinduan membuka Alkitab, lalu baca firman, lalu belajar dari firman Tuhan itu, lalu mulai hidup. Jangan cuma dengar, jangan hanya baca lalu belajar, nggak boleh sampai di situ. Tetapi kata firman, dengar, belajar, lalu hidupilah firman itu, sehingga kita menjadi sama seperti Yesus. Bukan hanya fisik kita yang segambar dengan Yesus, bukan. Tapi perilaku kita, karakter kita akan diubahkan melalui kebenaran firman yang setiap hari menjadi makanan kita. Pagi baca firman, siang baca firman, sore baca firman, karena kita masih di rumah saja dulu. Bayangkan, saudara, kalau kita belajar firman setiap
lalu kita menghidupi firman itu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau sekarang orang masih enggan buka Alkitab, orang masih enggan belajar firman, saya mau katakan, kamu harus meminta Roh Kudus supaya dicurahkan dalam hidupmu sehingga engkau diubahkan. Karena hari ini bukan lagi hari saat kita bersantai, saudara. Hari ini adalah tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena firman Tuhan berkata, sebenarnya kedatangan Tuhan itu diawali sepertinya semua aman, sepertinya semua damai, tidak apa-apa. Tapi ketahuilah saat itulah kedatangan Tuhan. Makanya dikatakan seperti pencuri di malam hari. Jadi hati-hati. Sekarang kalau di Amerika Serikat, saudara, sudah semua masyarakatnya dianjurkan pakai chip 666 di dahi dan di lengan. Itu, saudara, bukan hanya orang yang mau, tapi seluruhnya dianjurkan. Karena itu nanti akan menyangkut dalam, kalau kita BPJS, menyangkut ke rekening bank, ke semua kehidupannya di dalam negara, kebutuhannya tercantum di sana. Jadi hati-hati, ya. Jangan kau pikir, saya selalu bilang begini, kalau hidup kita hanya di dunia, saudara, itu gampang. Tetapi penderitaan yang kelak yang akan diterima orang yang tidak selamat lebih daripada apa yang dia alami dalam dunia ini. Jadi yang dikerjakan Roh Kudus, saudara, kita menjadi memiliki hati yang merindukan firman. Setiap hari kita kepengen makan firman, pengen dengar firman Tuhan. Makanya saudara, di WA jemaat saya selalu buat tantangan. Siapa yang membuat kita selamat? Jangan anggap saudara saya tidak baca Alkitab. Saya tetapi dengan tantangan seperti itu, saya ingin saudara ambil bagian alam saudara membaca firman dan berbagi. Bahkan terkadang kalau ada yang kirim firman Tuhan di grup jemaat, saya nyanyikan firman itu. Saya foto kalau saya benar saya membaca Alkitab itu. Jadi kalau saudara kirim renungan di jemaat, tidak satu pun saya lewatkan. Sekalipun saudara pagi-pagi jam 4:30 saya sudah makan firman. Kenapa kita punya kerinduan? Supaya kita semakin diubahkan dan kita menjadi seperti Kristus. Jadi yang pertama yang dikerjakan Roh Kudus membawa kita dalam pertobatan. Yang kedua membawa kita menjadi orang yang mau belajar firman. Yang ketiga, ayatnya yang ke-44 dikatakan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya garis bawahi bagian ayat, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Yang ketiga, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan saling mengikat satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kata firman Tuhan, gereja mula-mula saudara bahwa milik mereka adalah milik bersama. Bahkan lebih ekstrim, saudara. Baca dulu bagian B-nya dari 44, dikatakan begini. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di ayat yang ke-45 ada orang yang menjual hartanya lalu membagi-bagi kepada sesamanya. Ekstrim ya saudara ya? Ekstrim saudara. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Kita persembahan aja di gereja, terkadang kita udah apalagi kalau ada iuran di gereja, gitu ya. Apalagi ada kita nyumbang di gereja, gitu. Ini saudara dijual hartanya, bagi-bagi kepada orang. Itu semangat orang yang memiliki kuasa Roh Kudus. Ada kepedulian, ada empati, ada kasih sayang. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, saudara. Dan itulah gambaran orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kata firman Tuhan yang ketiga, terikat dalam kasih dan saling memberkati satu dengan yang lain. Kata firman Tuhan, kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus terdiri dari berbagai-bagai anggota, tetapi menjadi satu kesatuan.
sudah disadap. Saya percaya kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus dia pasti mampu. Sekarang ini saudara, banyak orang yang mengeluh tentang ekonomi. Bukan hanya orang-orang jemaat, bahkan gereja-gereja juga mengeluh. Kenapa nggak ada pemasukan, pengeluaran tetap ada? Iya dong. Bahkan gereja besar berkata pemasukan nggak ada kolekta, nggak ada perpuluhan, nggak ada persembahan ucapan syukur. Saya mau katakan apa bedanya sebenarnya? Sebenarnya nggak ada bedanya karena sebenarnya kerja masih kerja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, gereja itu terkadang kekristenan kita hanya formalitas. Tetapi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita akan mengasihi gereja itu, kita akan mengasihi sesama kita, kita akan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena firman berkata, Roh Kudus menciptakan atmosfer kasih yang mengikat. Takut kehilangan satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi. Yang keempat, saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, Roh Kudus itu menjadikan kita memiliki semangat untuk saling mengasihi, memberkati satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan dan kita terikat oleh kasih Kristus. Yang keempat, ayatnya yang ke-46 dikatakan begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Yang keempat, saudara, disitulah terjadi kegerakan Roh Kudus yang membawa gereja-gereja baru. Dengan saudara dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan menciptakan gereja-gereja baru di rumah kita masing-masing. Dari kerinduan kita tadi belajar firman, muncullah namanya mesbah keluarga, muncullah namanya komsel keluarga. Jadi saudara, bukan hanya rindu atau tidak hanya di gereja dengan firman, tapi karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ada kerinduan belajar firman. Di rumah kita ada komsel keluarga. Bapak rumah tangga yang sudah sudah mengenal Kristus, kasih Kristus, mulai mengajar istri dan anak-anak tentang firman. Kalau suaminya belum bertobat, istrinya yang mengumpulkan anak dan suaminya lalu bagi firman. Kalau mama bapaknya belum bertobat, anak-anaknya buka firman. 1, 2, 3, sehingga firman Tuhan digenapi. Kalau satu orang selamat dari keluargamu, maka seisi rumah diselamatkan. Bukan berarti kalau umpamanya ibu raja masuk surga semua gandengan keluarganya, Pak Raja masuk surga, Idris masuk surga, Siska masuk surga. Tetapi maksudnya melalui ibu raja yang sudah memiliki Roh Kudus, ada kerinduan dan belajar firman, dia mulai bagi. Ajak suami doa, ajak suami dengar firman, ajak buah sulung kita, ya kan? Idris adalah buah sulung dalam keluarga itu untuk firman. Ajak sehingga dari keluarga kita orang mulai lihat, keluarga Bu Raja tiap hari ada doa loh. Yang lewat mulai malu, saudara. Lalu diam-diam bisik sama istri, besok kita bikin mesbah. Istri yang lewat melihat mungkin membangun di rumah setiap saat ada doa, mulai bilang sama suami, Pak, besok kita mulai bikin doa. Dan itu menjadi mata rantai yang sambung menyambung sehingga gereja Tuhan, kegerakan itu terjadi dan hari Pentakosta itu akan kita tuai. Itu saudara, karena Roh Kudus itu bekerja secara dahsyat, membuat kita menjadikan kita semangat. Roh kita menyala-nyala. Kita terus belajar firman. Memang gak segampang membalikan telapak tangan. Kita juga di sini saudara, ketika kita mulai mesbah malam,
Wah, yang seperti saya katakan. Sampai pernah saya bilang begini, mesbah pagi siapa yang ikut doa, saya kasih 10.000 satu orang. Mulai kami mesbah pagi, saudara, bersama-sama jam 7. Setiap pagi kami di sini ada jam 7 mesbah. Saya katakan yang ikut doa dapat jatah jajan 10.000. Yang tidak ikut doa sepanjang hari jangan minta apa-apa. Berjalan saudara 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, setiap habis doa jatah mana? Mungkin lama-lama malu minta jatah. Akhirnya lewat, nggak minta jatah lagi walaupun duduk dalam ibadah. Susah saudara, belajar itu susah, tetapi kalau terus-menerus dilakukan akan menjadi budaya hidup kita. Sekarang sudah begitu juga malam. Sekarang kalau saya pura-pura nggak tahu jamnya sudah berputar, mulai ayo dong cepat doa. Nanti ada yang ngantuk, ada yang ini, mulai menjadi budaya kehidupan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang boleh membawa mereka, bukan karena saya orang tuanya, bukan, tapi karena Roh Kudus tercurah. Sehingga sampai cucu saya pun kalau kita mau, ayo kita doa. Cucu saya dua-duanya sudah langsung minta ambil Alkitab, bagi satu-satu. Opung Wali, Opung Junta, Mami udah bagi Alkitab satu-satu. Selesai doa mereka bertugas mengumpulkan lagi Alkitab ke depan. Wow, haleluya. Dahsyat pekerjaan Tuhan. Olehnya kita semangat karena Roh Kudus ada dalam kita. Dan yang terakhir yang kelima saudara, ayatnya yang ke-47 berkata demikian, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Itu pekerjaan Roh Kudus. Semakin hari kita semakin manis, semakin memiliki karakter yang baik, semakin lemah lembut, wajahnya murah senyum, ya kan? Suka membantu orang lain sehingga kita disukai banyak orang. Jangan terbalik. Itulah pekerjaan Roh Kudus, dan itu harus kita miliki sekarang. Jangan sampai terlambat, karena waktu tidak datang 2 kali. Waktu itu hanya sekali berjalan saudara. Kata firman Tuhan, kalau kamu seperti gadis yang bodoh yang hanya menunggu dan menunggu dan menunggu tanpa engkau mempersiapkan diri, ketika saatnya tiba engkau hanya meraung dan menjerit. Kenapa? Karena lampumu, karena imanmu mati saudara. Tapi jadilah menjadi gadis yang bijaksana, di mana setiap hari kau tidak perlu lihat bulannya masih jauh gak lihat. Katakanlah kedatangan Tuhan diukur dengan bulan, kau keker terus bulan. Atau mungkin kedatangan Tuhan ditentukan dengan bintang, setiap malam kau hanya sibuk mengeker bintang. Atau kedatangan Tuhan mungkin ditandai dengan angin topan, kau hanya lihat atau kau rasa-rasakan sudah angin topan belum ya. Tidak perlu. Seperti gadis yang bijaksana, mereka pelihara lampunya, mereka pelihara minyaknya, sehingga lampu itu terus berbicara. Itu gambaran dari Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Olehnya pelihara lampu itu tinggal dalam dirimu, yang terus menyala dan menyala dan menyala, dan dia akan menyinari kegelapan, sehingga firman Tuhan yang berkata bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri di waktu malam itu tidak terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena kau bersinar dan kau siap sedia kapan Tuhan datang, dan engkau menjadi salah satu orang yang namamu tercatat di buku kehidupan. Olehnya saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan dan saudara yang ada di rumah, mari kita terima Roh Kudus supaya kita memiliki semangat, supaya roh kita menyala-nyala, bukan hanya dalam melayani Tuhan, tapi dalam mempersiapkan diri kita. Amin saudara. Amin. Kita nggak tahu saudara hari ini atau masa ini berlalu kapan, tapi saya mau bilang yang perlu kau pelihara
atau tidak, yang perlu kau tahu bukan kapan ini corona berakhir. Nggak perlu kau cari tahu kapan corona berakhir, tapi yang perlu ada dalam hidupmu bagaimana rohku, bagaimana iman dan pengharapanku kepada Tuhan. Sehingga ketika pun corona ini tidak berlalu, kalaupun corona ini seperti ada pendapat para ilmuwan bahwa corona ini mungkin nanti 5 tahun, 6 tahun baru selesai, percayalah ketika kau ada dalam Tuhan itu bukan problem bagimu, ya kan? Karena firman Tuhan katakan orang yang dari tanah akan kembali tanah. Iya. Gak perlu kita sibuk mengurusi itu. Oh, kalau mati sekarang tidak lagi dipestain, alhamdulillah gak habis duit. Orang mati sekarang tidak lagi pakai makan-makan, puji Tuhan. Kalau orang yang tidak punya duit gak stres. Kan sekarang selama ini kan kita stres, saudara. Bukan hanya memikirkan orang hidup, mikirin orang mati aja kita stres. Iya kan saudara? Makanya dulu kalau orang tuanya sudah mulai umur 80 atau 60 tahun sudah mulai nabung, adakan rapat keluarga, lalu bilang kita harus nabung untuk persiapan mama kita atau bapak kita mati, supaya ada nanti beli kerbau, beli babi dan lain sebagainya. Saya katakan Tuhan yang dahsyat, engkau mendengar cerita orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, jadi tidak perlu nabung untuk kematian dalam hal materi, ya kan? Tapi menabunglah untuk masa depan. Amin, saudara. Ada keuntungannya, saudara. Itu bukan karena mereka sakit meninggal karena corona, bukan. Adik saya di kampung bilang orang tua meninggal di kampungnya meninggal karena sakit tua. Lalu anaknya ada di Surabaya, ada di Medan. Meninggal hanya 2 jam kemudian dikubur. Coba kalau dulu saudara, tunggu anaknya udah ngontrak, ya kan, nggak kerja, diharuskan pulang. Kalau nggak pulang dibilang anak durhaka. Akhirnya ngutang, ongkos ke kampung 4, satu keluarga 10 juta. Pulangnya enak, balik ke Jakarta merah. Tapi saudara, kata firman Tuhan nanti kita juga akan bertemu di surga di awan-awan permai. Haleluya. Olehnya saudara sidang jemaat Tuhan, terima Roh Kudus supaya melalui curahan Roh Kudus kau menerima pertobatan, kau belajar firman dan hidup seperti Kristus, dan kau juga bisa memiliki kasih yang mengikat satu dengan yang lain, dan kau akan menjadi gereja yang baru yang membawa orang lain menjadi gereja, dan gereja akan bertumbuh secara luar biasa. Dan firman Tuhan katakan bahwa akan terjadi penuaian besar-besaran. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Kalau hari ini kami nikmati firman-Mu, di mana Roh Kudus akan memberi kami semangat untuk memberitakan kebenaran firman, sehingga kehidupan jemaat mula-mula akan terjadi menjadi cara hidup orang-orang percaya masa sekarang ini. Kami boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengasihi. Kami boleh saling berbagi. Karena kasih mengikat hidup kami. Haleluya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan maupun yang ada di rumah hari ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu. Dan biarlah pencurahan Roh Kudus itu kami ada di dalamnya. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memeteraikannya dalam setiap kami, sehingga ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu yang Allah, ada perubahan yang baru dalam hidup kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang tercurah atas kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan membagikan perjamuan kudus, sehingga kami semua diberkati, dan juga sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan bagikan perjamuan kudus, kita angkat pujian di Golgota.
mendengar firman, kita sepakat bahwa roti dan anggur yang ada di tangan kita adalah tubuh dan darah Kristus, di mana 2000 tahun yang lalu dia disalibkan, dia ditombak, kepalanya dipasang kawat duri, tangan dan kakinya dipaku dan mengalirlah darah. Dan Yesaya berkata, sungguh dia tidak bisa dikenali oleh karena penderitaan itu. Olehnya angkat tinggi di atas kepala roti sebagai lambang tubuh Kristus dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam iman, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita kembali mengangkat cawan yang berisikan darah Kristus tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum di dalam iman, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib, yang memeteraikan kami pada hari ini, sehingga kematian-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan ketika Engkau dibangkitkan, kami dibangkitkan dari dosa, kami dibangkitkan dari kematian yang kekal. Dan ketika Engkau mencurahkan Roh-Mu Tuhan, kami menerima dan memiliki Roh itu, sehingga perubahan terjadi dalam hidup kami. Kami menjadi mengenal kesalahan kami, kami menjadi melihat ke segala kekurangan kami, dan di dalamnya kami Tuhan menerima pertobatan di dalam Kristus, dan Roh-Mu membakar kami, menyemangati hidup kami, sehingga kami Tuhan menjadi orang yang merindukan ibadah persekutuan, belajar kebenaran firman, dan kami menghidupi kebenaran firman itu, sehingga kasih Allah tinggal di dalam kami, sehingga kami memiliki kasih yang mengasihi satu dengan yang lain, sehingga gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan dibangkitkan. Dan pada saat ini kami bersyukur kalau kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memberikan kami semangat gereja mula-mula yang menjadikan kami untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan akan terus dan terus sampai Kau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ada pengumuman bagi kita sebentar, bertalian dengan pentakbisan gembala yang beberapa saat tadinya rencananya akan kita adakan di gereja ini. Tetapi saudara, karena situasi yang masih sulit ya, oleh karena corona, maka pentakbisan gembala akan diadakan di kantor BPD. Olehnya saudara, Bapak Gembala kita akan ditakbiskan untuk jadi gembala di tempat ini nanti hari Rabu tanggal 10 di kantor BPD saudara.
Kita bawa di dalam doa supaya hambanya diurapi, dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya saudara, sehingga gereja kita boleh terus terbangun, saudara. Dan kita juga berdoa acara untuk tanggal 10, kiranya Tuhan memberkati. Dan saya berharap untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini juga ada di rumah, saudara bawa di dalam doa untuk tanggal 10, supaya hambanya dikala tetap bisa betul-betul ada kuasa, ada urapan yang tercurah atas hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, khususnya yang ada di rumah pada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah kita di Facebook Saudara Komunikasi, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kita maupun di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu saudaraku sidang jemaat yang diberkati Tuhan, minggu depan kita masih ibadah live seperti ini. Tapi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mau datang ke gereja boleh, tapi harus tetap jaga protokol kesehatan. Dari rumah harus pakai masker, dan sampai di gereja pun tetap masker itu ada. Dan kapasitas gereja kita pun jumlahnya misalnya 50, dan kapasitasnya harus bisa 50%, 20 orang atau 15 orang, ya. Boleh kita ibadah bersama-sama, tetapi saya ingatkan kembali, kita harus jaga protokol kesehatan. Sebelum saudaraku masuk gereja, di sana disediakan tempat cuci tangan, saudaraku cuci tangan. Dan dari perjalanan dari rumah menuju ke gereja pun saudaraku tetap harus pakai masker, jaga kesehatan saudara komunikasi. Dan nanti kita pun di gereja, bangku itu satu bangku hanya 2 orang, 1 orang, jadi jaraknya tetap ada jarak. Tetap kita mengikuti aturan dari pemerintah protokol kesehatan. Saudara komunikasi, karena mulai hari ini adalah start gereja sudah bisa dimulai, tapi masih banyak juga yang belum sama seperti kita, belum kita umumkan, karena kita masih menjaga lebih baik menunggu 1 minggu 2 minggu supaya kedepannya kita terus berjalan lancar, ya. Nanti itulah saudara kasih, kalau kita tidak jaga protokol kesehatan, jika ada terjadi lingkungan gereja, maka gereja pun akan tutup permanen, tidak bisa dibuka lagi. Maka untuk mencegah itu lebih baik kita menunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan. Mungkin selama 1 bulan ini sampai akhir bulan Juni kita masih tetap melakukan ibadah live saudara komunikasi, ya. Tetapi tidak mengurangi Bapak Ibu saudaraku yang ikut bergereja, yang saya katakan tadi, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Itulah beberapa pengumuman saudara kasih. Tetap kita dukung di dalam doa program gereja kita. Target kita tahun ini, renovasi gereja kita harus terlaksana, karena setiap hujan saudaraku sudah rintik-rintik air masuk dalam gereja, dan semua atap gereja pun sudah dibocor. Dari saudara komunikasi terus dukung di dalam doa program gereja kita. Tahun ini akan kita renovasi atap gereja kita supaya berjalan dengan baik. Itulah persembahan saudara kasih kita berikan. Jangan lupa Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, berikan persembahan, perpuluhan ucapan syukur saudara komunikasi, antarkan ke gereja, antarkan ada di situ di WA gereja, di WA jemaat ada rekening gereja, maka saudara boleh transfer melalui rekening gereja. Itulah saudara komunikasi, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan satu pujian kepada Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis.
Tuhan selalu manisir. Kerana ini ada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Katakan kerja Tuhan, kita sama-sama berdiri. Manisir, dia dikusali, selalu manisir. Aku kedua sungguh sangat serade, dipakai Tuhan selalu manisir. Kerana ini ada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Kita betulkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena begitu besar kasih dan setiamu yang melawat ibadah kami dari mulai awal, pertengahan, dan sampai kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, iman kami semakin dikuatkan. Melalui kebenaran firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh. Tetap kami semangat Tuhan, tetap kami semangat di dalam melalui Quran firman-Mu. Biarlah sukacita besar boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa Surga. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah kami di rumah masing-masing Tuhan melalui siaran langsung Facebook ini. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu tanpa terkecuali. Berkati kehidupan mereka Tuhan, suami istri, anak-anak mereka Tuhan berkati. Setiap aktivitas kesibukan mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Perekonomian mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang terpenting sekali Tuhan, ingatkan mereka untuk mereka tetap setia bersandar kepada Engkau Tuhan, dan mereka menaruh pengharapan kepada kasih Kristus. Setiap pergumulan, persoalan, permasalahan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan Engkau berikan kesehatan bagi mereka Bapa dalam surga. Terima kasih Bapak-Bapak, Bapak-Bapak Tuhan, bagi sidang jemaat-Mu yang bersama-sama kami di dalam gereja pada saat hari ini. Mungkin mereka datang dari mendapatkan persoalan, problem, pergumulan mereka Tuhan, melalui kuasa dan bilur-bilur Tuhan. Setiap persoalan, pergumulan mereka Tuhan, Engkau telah berikan jawaban yang mantap bagi mereka Tuhan, sehingga iman mereka boleh bertumbuh, iman mereka bersukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, Engkau pakai dengan luar biasa hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Berkati setiap bangsa kami Indonesia ini Tuhan, yang lagi Tuhan dilanda penyakit wabah virus corona Tuhan, dan kami percaya melalui kuasa dan bilur-bilur-Mu Tuhan, wabah penyakit corona cepat berlalu dari bangsa kami sehingga bangsa kami pulih Tuhan. Kota Jakarta yang ada di dalam zona merah, Engkau telah pulihkan Tuhan Yesusku. Terima kasih, dan khususnya lingkungan gereja Tuhan Cakung Barat, Engkau telah pulihkan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan hadirat-Mu Bapa dalam surga. Gereja-Mu ada di tempat ini Tuhan, menjadi sumber berkat-berkat rohani, berkat kebutuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakan kuasa daripada Roh Kudus-Mu Bapa. Berkati setiap para pemimpin kami Tuhan, pemimpin bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lawatlah mereka Tuhan, biarlah boleh mereka mengambil keputusan dan kebijaksanaan Tuhan sesuai kebenaran firman-Mu yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja pada bangsa kami Tuhan. Mujizat-Mu masih ada di tempat ini Tuhan. Mujizat-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sidang jemaat-Mu yang sudah menghantar persembahan, perpuluhan ucapan syukur, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati berkat-Mu penuh melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Berkati kami di tengah perjalanan, sebagaimana Tuhan Engkau tibakan kami dengan selamat. Engkau selamatkan pula kami di rumah masing-masing, bertemu dengan keluarga yang kami tinggalkan, yaitu membawa kabar sukacita daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati segala
kami serahkan segala kehidupan kami Tuhan, segala perkara dosa-dosa kami yang kami perbuat Tuhan, segala kenajisan kami yang kami lakukan Tuhan, baik disengaja maupun tidak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu Bapa, menerima berkat dan sukacita. Biarlah Tuhan segala doa dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Allah. Urapan daripada kuasa Roh Kudus-Mu memberkati dan menuntut setiap kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tundukkan hatimu, angkat hatimu untuk menerima berkat sukacita kebenaran firman Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara dikasih dan terimalah kebenaran firman Allah. Jadikanlah firman itu menjadi sumber terang di setiap kehidupanmu. Jadikanlah firman itu menjadi dasar hidupmu, berpenuhan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan engkau mulai hari ini, esok lusa, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita percaya sama-sama, katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati hidup kita.